Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hamdan? Alhamdulillah Pak, saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Hamdan ya. Amin, 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 amin. Ya, sepertinya Pak Hamdan ada yang mau diceritakan ini. Kelihatan dari roman mukanya seperti lagi punya masalah itu Pak. Iya Pak, jadi saya ini sedang bingung Pak. Bingung gimana Pak? Galau Pak. Oh, bisa diceritakan galaunya kenapa itu Pak? Iya Pak, jadi saya itu ini Pak, punya masalah ya Pak, problema yang buat saya bingung, di mana saya harus bagi waktu ya Pak. Susahnya karena saya guru BK dan juga saya punya tugas tambahan di 8 standar, sehingga saya kadang ini Pak, tidak bisa, sulit untuk membagi waktu gitu. Oh, jadi Pak Hamdan punya permasalahan sekarang posisinya lagi dalam keadaan bingung karena banyak tugas di sekolah ya Pak ya? Iya betul Pak, antara tugas BK dengan tugas di 8 standar. Karena kalau ruangannya kan beda-beda Pak. Kalau di BK kan ruangannya sendiri, sedangkan di 8 standar ruangannya sendiri. Dan pekerjaannya pun juga beda-beda ya Pak. Nah itu saya sulit sekali untuk membagi lah Pak. Bagaimana saya harus ke ruang BK, bagaimana saya harus ke 8 standar kayak gitu Pak. Sehingga pelayanan kepada anak kurang maksimal lah gitu Pak. Oh begitu ya Pak. Nah kira-kira selama ini cara membagi waktunya bagaimana itu Pak? Jadi antara tugas mengajar, kemudian menjadi BK, kemudian 8 standar itu Pak. Kalau bagi waktunya saya belum bisa ini Pak untuk yang sekarang ini, karena sama-sama penting menurut saya Pak. Jadi saya selama ini ya ini Pak, sembarang lah Pak. Kalau misalkan kebutuhan di BK, kalau kebutuhan di Kementerian sama sadar gitu Pak. Oh begitu ya Pak. Iya. Kira-kira hambatannya apa itu Pak yang Pak Hamdan rasakan selama ini? Hambatannya itu karena saya belum bisa bagi waktu gitu ya Pak. Terus juga pekerjaan yang masih simpang siur gitu ya, yang kadang kesana kadang kemari, jadi itu menghambat saya untuk bisa lebih maksimal di PK-nya lah gitu Pak. Oh begitu ya Pak. Terus selama ini untuk mengatasi masalah tersebut Pak Hamdan sudah pernah berupaya belum? Ada strategi yang pernah dicoba dan bagaimana hasilnya Pak? Kalau ada rank 1-10 itu kira-kira capaiannya sudah capaian berapa Pak? Kalau 1-10 ya Pak, mungkin saya di angka 5 Pak. Oh baru di angka 5 ya Pak. Nah, iya. Pak, harapannya berarti nanti ke depan baru di angka 5, harapannya kan mesti pengen di angka 10 ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak, saya pengen di angka 10, saya bisa maksimal di BK, saya juga maksimal di 8 standar kayak gitu Pak. Saya pengen sekali Pak bisa di angka 10 itu, bisa maksimal kayak gitu. Iya. Terus Pak Hamdan sudah punya gambaran kira-kira rencana ke depan itu mau seperti apa untuk bisa melakukan pembagian waktu itu Pak antara mengajar sebagai BK kemudian sebagai 8 standar sebagai tugas tambahan Pak? Saya mungkin akan berusaha untuk membuat skala prioritas Pak. Jadi mana-mana yang akan saya tulis dulu semuanya, misalkan kegiatan hari ini apa saja, kemudian saya pilih Pak kira-kira yang prioritas yang mana dulu. Nah itu nanti yang saya lakukan dulu Pak. Tapi saya mungkin lebih mengutamakan di pelayanan kepada siswa dulu ya Pak, karena kan yang di 8 standar kan mungkin tugas tambahan. Jadi mungkin skalanya tetap prioritaskan di BK-nya, walaupun nanti juga kalau ada yang penting di teknik di 8 standar ya saya tetap ke sana. Wah, bagus sekali itu rencananya Pak. Nah, kira-kira nanti Pak Hamdan mau mengatur waktunya supaya efektif itu kiat-kiatnya bagaimana itu Pak?
Kiat-kiatnya ya Pak, kiat-kiatnya saya akan buat jadwal ya Pak, buat prioritas dengan berbagai upaya kayak gitu Pak. Misalkan dengan membuat catatan kecil itu ya Pak, pakai post-it ya, sehingga saya bisa mempunyai strategi bagaimana supaya saya ketika saya datang ke meja itu saya lihat ini ya Pak, daftar kerja kayak gitu. Kayak gitu Pak. Bagus sekali rencananya Pak Hamdan. Ini Iya, nanti tinggal dilaksanakan menjadi rancangan aksi nyata ya Pak ya. Iya betul Pak, betul. Nah ini nanti kira-kira Pak Hamdan dalam yang bisa membantu menjalankan tugas tambahan dan membuat skala prioritas itu siapa saja Pak yang bisa dilibatkan? Gimana Pak? Nanti dalam pelaksanaan rancangan aksi nyata itu Pak Hamdan itu nanti kira-kira melibatkan siapa saja? Oh iya Pak, nanti saya akan melibatkan, yang pertama saya akan melibatkan rekan-rekan guru saya Pak, kemudian rekan-rekan BK, rekan-rekan standar, dan juga kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, agar mereka bisa memahami Pak bahwa saya itu harus ada skala yang harus saya prioritaskan Pak. Gitu. Oh begitu ya Pak. Sudah bagus sekali tuh Pak. Pak Hamdan sudah membuat skala prioritas, kemudian nanti melibatkan beberapa orang yang sudah dipandang tepat Iya untuk betul. membantu. Nah ini nanti Pak Hamdan misalkan dalam pelaksanaannya itu rancangan aksi nyatanya itu nanti ada kendala hambatan itu Pak Hamdan mensiasatinya bagaimana itu? Kalau ada kendala, saya akan berkolaborasi ya Pak dengan rekan sejawat, supaya ketika saya nanti ada kendala dalam untuk mencapai tujuan itu, saya bisa kerjasama Pak, bisa meminta bantuan dan juga bisa meminta solusi gitu loh Pak pada teman saya itu, supaya nanti ketika ada jadwal yang bertabrakan gitu ya, ada jadwal yang berbenturan, nanti bisa lah diwakilkan gitu Pak, digantikan gitu. Wah, sudah sangat bagus sekali Pak Hamdan. Dari Pak Hamdan menceritakan masalahnya, kemudian tujuan supaya menceritakan masalahnya itu Iya betul. Ya ada tujuannya, terusan sudah membuat rancangan aksi nyatanya. Iya betul. Apa yang terlibat nih? Iya. Sudah luar biasa sekali nih Pak Hamdan. Iya, ya itu masih, semoga rencana itu bisa terlaksana Pak nanti. Nah, kira-kira Pak Hamdan punya target kapan ini mau direalisasikan Pak? Insya Allah minggu ini Pak. Insya Allah minggu ini ya. Dengan tahapan mengkomunikasikan dulu dengan rekan-rekan di 8 standar, kemudian dengan rekan-rekan di ruang BK gitu Pak. Itu ya Pak. Nah terus yang selama ini Pak Hamdan merasa memiliki potensi yang ada dalam diri Pak Hamdan itu apa saja Pak? Yang saya miliki adalah ini Pak, kemampuan untuk berkolaborasi, kemudian keteladanan, kemudian saya bisa melakukan komunikasi dengan baik Pak dengan berbagai pihak Pak. Oh begitu ya Pak Hamdan, luar biasa Pak Hamdan. Dari tadi sudah sebenarnya masalah yang Pak Hamdan miliki itu sebenarnya sudah punya solusi, tinggal bagaimana nanti Pak Hamdan melaksanakannya dengan rancangan aksi nyata yang benar-benar strateginya diterapkan secara nyata ya Pak Hamdan ya. Iya Pak, insya Allah Pak, siap Pak. Nah ini tadi setelah Pak Hamdan di coaching, nih saya mau tanya nih kira-kira perasaan Pak Hamdan bagaimana itu? Alhamdulillah Pak, saya jadi tercerahkan ya Pak, saya jadi punya strategi karena tadi Pak Narso mengajak saya untuk menggali strategi, mencari strategi gitu ya Pak. Jadi saya merasa senang Pak, karena saya merasa dibantu oleh Pak Narso dalam menggali ide-ide saya Pak. Saya jadi percaya diri lah, luar biasa pokoknya Pak Narso. Terima kasih banyak Pak. Saya merasa enjoy gitu ya Pak dengan diskusi ini, karena
ternyata saya punya kekuatan, punya strategi yang harus saya lakukan, dan itu berkat digali oleh Pak Sunarso, dan itu akan saya laksanakan nanti, Pak. Ya, sudah bagus sekali Pak. Mudah-mudahan semua yang paham dan rencanakan di pekan yang akan datang, mudah-mudahan bisa sukses, dan harapannya Amin. nanti Pak Hamdan bisa bekerja secara profesional ya Pak ya. Ya Pak, ya. Siap Pak. Mungkin seperti itu Pak Hamdan, perbincangan yang bisa kita lakukan. Terima kasih sekali sudah berbagi waktu, kemudian meluangkan waktunya untuk sama-sama mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik ya Pak ya. Iya Pak. Mungkin seperti itu ya Pak Hamdan. Karena Iya Pak Sunarso, saya terima kasih banyak ini sudah dibantu, dan masalahnya dapat terselesaikan, dan saya semoga lebih bersemangat lagi nanti dalam memberikan layanan di PK maupun di lapangan standar, gitu, Pak. Dan Amin. semoga rencananya berhasil berkat dari coaching ini, saya jadi mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan, Pak. Terima kasih banyak Pak Sunarso. Ya, sama-sama Pak Hamdan. Terima kasih. Saya akhiri ya Pak Hamdan. Oke Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sunarso, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Pak Hamdan. Ya, gimana kabarnya Pak Sunarso? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Hamdan gimana? Alhamdulillah saya sehat juga. Gimana kondisi anak-anak di sekolah? Aman? Terkendali? Alhamdulillah Pak Hamdan, sejauh ini anak-anak di sekolah, terutama dalam pendidikan agama Islam, masih bisa terkendali, kondusif. Cuma ini Pak Hamdan, saya mau cerita tentang ada beberapa masalah atau kendala yang saya alami, yaitu mengenai penurunan semangat ibadah siswa itu Pak di sekolah. Oh, jadi Pak Sunarso mau ini ya bercerita tentang penurunan ibadah siswa ya. Semangatnya Pak, semangat ibadah. Oh, semangat ibadahnya. Tapi kurang semangat anak-anak ya Pak ya. Iya. Ya. Bapak Sunarso, kira-kira bentuknya seperti apa itu, penurunan ibadah yang berkurang itu seperti apa? Jadi anak-anak itu kecenderungannya kalau ketika jam istirahat itu kan di sekolah itu kan sudah ada program istirahat pertama sholat duha, istirahat kedua sholat duhur berjamaah. Kalau terlihat seperti tidak merespon itu, karena malah cenderung mengabaikan itu. Dari hari ke hari itu semakin penurunan itu. Jadi biasanya saf itu sampai penuh, sampai keluar serambi masjid, ini hanya di dalam saja tidak penuh. Oh, berarti ini ya, apa artinya anak-anak cenderung ada yang mengabaikan itu ya, mengabaikan sholat berjamaah. Nah, dari sebab itu kira-kira Pak Narso menginginkan yang seperti apa sebenarnya dari yang Pak Narso inginkan? Masih di unmute itu Pak, mohon maaf. Tujuan saya ini menyampaikan masalah yang terjadi ini adalah nantinya bisa memotivasi siswa itu agar lebih aktif dalam ibadah dan bisa meningkatkan semangat keislaman mereka di sekolah. Saya ingin melihat siswa merasa nyaman itu ya, seperti kembali pada tahun-tahun awal itu, dan terlibat semuanya aktif dalam kegiatan keagamaan, juga bisa mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama yang bisa terlihat di sekolah itu Pak. Oh ya, bagus. Seperti Pak Narso punya tujuan yang sangat mulia, itu supaya anak itu punya semangat beribadah yang baik, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak Narso ya. Oke, Pak Sunarso, tujuan yang disampaikan sangat mulia sekali gitu ya. Nah, Pak Sunarso, untuk mencapai tujuan itu tentu ada suatu upaya ya yang harus dilakukan ya.
Terus kira-kira kesempatan apa yang Bapak Sunarso inginkan sebenarnya? Kesempatan yang bagaimana yang bisa dilakukan oleh Bapak Sunarso? Ya, sebelumnya saya sudah mengidentifikasi ada beberapa faktor itu Pak yang mempengaruhi semangat siswa di sekolah itu. Iya. Jadi itu kadang alasannya itu mereka tidak mau terlibat atau merasa mereka tidak memiliki waktu yang cukup atau kesempatan mereka terbatas karena menurut mereka istirahat itu yang bagi mereka dunia mereka menikmati waktu istirahat dengan santai, tidak ada aktivitas lain. Nah, jadi mereka menginginkan istirahat itu menjadi bagian dari dunia mereka dan mereka menikmatinya tanpa ada intervensi dari orang lain gitu Pak. Oh iya, berarti ini ya anak-anak cenderung menikmati masa istirahatnya untuk istirahat benar gitu ya, tidak istirahat total, artinya tidak mau diganggu untuk kegiatan yang lainnya gitu. Iya. Nah, Bapak Sunarso, dari pengamatan Bapak Sunarso terkait motivasi anak yang motivasinya kurang gitu ya terhadap kegiatan ibadah, kira-kira kalau dalam mencapai tujuan yang saat ini Bapak Sunarso rasakan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu sekarang berada di mana itu Pak? Anak-anak atau kondisi semangat ibadah anak-anak? Saya kalau ada skala itu ya paling saya berada di skala 7 itu Pak. Skala 7 ya. Ukuran sana skala 7 itu karena ya masih banyak kekurangan di sana sini Pak, dari skala 1 sampai 10 nah ini. Baik, ya baik. Berarti di angka 7 nggih Pak Sunarso nggih dalam pencapaian itu. Tentunya Pak Sunarso sangat mengharapkan menjadi nanti yang di angka 10 ya Pak ya. Iya, betul. Lebih maksimal, lebih optimal. Nah, kira-kira Bapak Sunarso ini punya kekuatan apa untuk mencapai tujuan itu yang diharapkan tadi? Punya kekuatan apa Bapak Sunarso? Saya itu merencanakan begini Pak, nanti akan melakukan beberapa tindakan ya, untuk menstimulus semangat siswa untuk beribadah terutama. Itu yang saya miliki, potensi yang saya miliki itu ya. Saya melihat ada yang bisa saya terapkan nanti insya Allah adalah keteladanan. Jam pertama nanti saya berusaha menunjukkan pada anak-anak saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada dan seluruh warga sekolah, mengajak ayo loh contohin anak-anak untuk ibadah gitu. Terus rencana saya itu nanti juga akan memastikan itu siswa akan terhubung dengan komunitas guru atau seluruh warga sekolah itu. Nanti kan dari permasalahan itu nanti kita yang potensi yang ada ini ya Pak, melibatkan seluruh warga sekolah, kemudian ada lokakarya atau diskusi untuk membahas isu-isu yang mungkin menjadi permasalahan yang ada di sekolah kita mungkin Pak. Baik, berarti Pak Sunarso punya kekuatan keteladanan ya dan juga kolaborasi yang sangat luar biasa. Tentunya Pak Sunarso nanti dalam menjalankan tujuan itu tentu akan ada hambatan ya Pak Sunarso. Ada hambatan, ada gangguan gitu ya dalam mencapai tujuan. Kira-kira ketika ada hambatan itu apa yang akan Pak Sunarso lakukan? Dan mungkin ada solusi-solusi yang akan dilakukan gitu ya ketika tujuan tadi itu banyak hambatan atau banyak gangguan gitu. Saya akan berusaha konsisten Pak, konsisten terhadap rencana aksi saya nanti ya, dan saya akan memastikan bahwa siswa itu akan terlibat aktif, bukan saja terlibat pasif ya, jadi bukan hanya sekedar menghibur wajib, nanti siswa berusaha melakukan itu karena ada motivasi intrinsik dalam dirinya itu. Setelah ada beberapa hambatan yang ada itu nanti bisa kita atasi itu dengan potensi yang ada di dalam teladanan dan sinergitas seluruh warga sekolah. Ya baik Pak Sunarso. Terus tadi Bapak Sunarso sudah menyampaikan tentang ini sebuah identifikasi yang sangat luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi tentang smart ibadah. Tentu Pak Sunarso punya rencana itu ya mencapai, kira-kira
rencana apa yang akan dilakukan Bapak Sunarso ini nanti untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Saya rencananya akan secara bertahap itu nanti pertama saya akan mencoba mengatur pada kepala sekolah sebagai pimpinan dan berkomunikasi dengan beliau, nanti meminta bantuan dan izin dari beliau untuk membentuk komunitas sekolah yang peduli dengan kegiatan keberagamaan di sekolah itu Pak. Terus kedua nanti saya akan bekerjasama dengan OSIS dalam waktu dekat ini, nanti akan melibatkan OSIS yang bagian kerohanian Islam itu Pak, nanti akan dilibatkan untuk membantu teknis daripada pelaksanaan ibadah di sekolah. Baik, rencana yang sangat bagus Bapak Sunarso. Tentu dalam rencana itu kita akan membuat strategi bagaimana supaya nanti pelaksanaannya itu lebih tepat gitu ya. Kira-kira salah tadi Bapak Sunarso membuat rencana dengan kepala sekolah, kemudian dengan OSIS juga. Kira-kira strategi apa yang akan digunakan dan bagaimana waktu yang akan digunakan juga? Strategi yang saya gunakan nanti berusaha merangkul siswa dengan penuh dengan segala kasih sayang, dengan pendekatan hati Pak. Jadi tidak hanya mengedepankan sekedar menggugurkan wajib saja, tapi nanti saya juga akan berusaha merangkul siswa dari dekat, mengenal karakteristik mereka, sejak mana ketertarikan mereka dengan ibadah, dan berusaha sebisa mungkin nanti selalu memberikan keteladanan dalam bentuk apapun, walaupun hal yang mungkin dalam pandangan kita hal yang kecil Pak. Oh ya, bagus Pak Sunarso, sangat bagus apa yang disampaikan tadi. Menurut Bapak Sunarso ini keberhasilan rencana Pak Sunarso itu kira-kira ukurannya apa ya Pak? Artinya rencana Pak Sunarso berarti dikatakan jika apa gitu? Apa jika anak sholat semua atau bagaimana Pak Sunarso? Solusinya begitu. Ya, indikator keberhasilannya itu nanti dari apa yang sudah saya rencanakan, rencana aksi yang akan saya lakukan dan strategi yang akan saya gunakan itu, indikasinya itu adalah nanti partisipasi ibadah di sekolah meningkat. Kemudian dari ibadah itu kan nanti melahirkan budi pekerti dan cerminan dari kalau orang sholat itu pasti menjadi orang baik. Karena nanti orang sekalipun bukan orang baik, nanti sholatlah yang akan menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik. Begitu Pak. Ya baik, luar biasa Pak Sunarso dengan ini. Terus yang selanjutnya adalah kira-kira dalam kita membuat rencana tadi, Pak Sunarso akan melibatkan siapa saja itu dalam menjaga semangat Pak Sunarso ini dengan komitmen. Pertama saya akan yang bersinggungan langsung dengan pendidikan agama Islam, tentu saja guru bimbingan konseling. Itu nanti kan ada 3 orang, kemudian ada guru pendidikan agama Islam ada 3 orang juga. Nanti mungkin dibantu dengan 8 standar, juga nanti dibantu dengan OSIS yang membidangi kerohanian Islam. Dan melibatkan seluruh warga sekolah tentu saja Pak. Ya bagus Pak Sunarso ya. Pak Sunarso, tadi kita sudah melakukan diskusi dan ternyata Pak Sunarso sudah mempunyai identifikasi, punya rencana dan aksi dan lain sebagainya, satu hal sekali. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Sunarso setelah tadi mengikuti kegiatan coaching ini ya? Mungkin bagaimana perasaannya kira-kira Pak Sunarso? Saya terima kasih sekali Pak, sudah dibantu, jadi saya banyak sekali mendapatkan manfaat, kemudian memperoleh wawasan baru dan pemahaman yang lebih baik. Terus kemudian dengan saya di coaching sama Bapak itu kemudian muncul ide-ide baru untuk mencapai tujuan dan strategi yang saya rencanakan Pak. Kemudian saya juga banyak mendapatkan
motivasi dan kepercayaan diri Pak setelah di coaching dan mendapatkan cara strategi baru untuk mengelola dan memprioritaskan strategi atau rencana aksi nyata yang nanti akan saya lakukan. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Sunarso. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Sunarso bisa, semoga nanti dengan rencana-rencananya, dengan aksi-aksinya yang telah tadi disampaikan, Pak Sunarso bisa menerapkan strategi tadi dengan lancar ya Pak Sunarso, ya, tanpa ada halangan, sehingga semangat ibadah anak-anak itu meningkat ya, dari yang mungkin kemarin itu masjidnya atau jamaahnya sedikit, nanti menjadi lebih banyak gitu. Dan juga harapan Pak Sunarso juga anak-anak mampu menerapkan ya Pak ya, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, artinya tidak hanya sholat saja, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan dari Pak Sunarso, dan semoga nanti ketika di angka 7 ya Pak, harapnya nanti setelah kegiatan ini Pak Sunarso menerapkan, nanti berada di rank 10 Pak ya. Insya Allah Pak. Insya Allah ya, dengan dukungan tadi ya, kolaborasi dan lain sebagainya. Itu Bapak Sunarso yang bisa kita diskusikan hari ini, semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Sunarso. Terima kasih Pak Hamdan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Sunarso. Semangat Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.